Selamat pagi anak-anak berkah dalem. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Matius. Baik, mari kita siapkan hati sejenak untuk berdoa bersama-sama. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Pagi ini kami semua keluarga besar SD Marti Rahayu kembali berhimpun untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami firman-Mu dan berikan kami kesanggupan untuk mengasihi Dia Kau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Banyak nabi dan orang saleh telah rindu melihat yang kamu lihat. Akan tetapi, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini percaya dan mengerti. Proses beriman mirip proses belajar. Di sekolah kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, seharusnya tindakan kita adalah bertanya. Jadi, orang yang tumbuh dalam pengertiannya adalah orang yang memelihara sikap, yaitu sikap haus belajar dan berani bertanya. Nah, para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar menanggapi pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Perumpamaan yang kedua itu berakibat ganda. Kepada orang yang dikarunia hati responsif akan terjadi proses bertanya, proses mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani. Orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Untuk orang yang bebal, perumpamaan akan membuat kerajaan surga semakin tertutup baginya. Bahkan membuat orang itu mengalami proses pembutaan rohani lebih lanjut.
Dampak perumpamaan yang memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok itu kini terjadi. Para murid langsung menyatakan ketidakmengertiannya mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman. Akibatnya, Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Orang banyak tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka karena mereka tidak percaya. Maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Bahkan itu menjadi pesan penghukuman bagi mereka. Akan tetapi bagi yang percaya, perumpamaan menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan perayaan wajib Santa Ana dan Santo Yohakim. Siapa Santa Ana dan Santo Yohakim itu? Mereka adalah orang tua Bunda Maria. Nama mereka tidak ada di dalam kitab suci. Nama mereka hanya diketahui melalui tulisan apokrif, yaitu Injil awal Yakobus, yang diperkirakan dari abad kedua. Sejak abad ke-6, penghormatan kepada Santa Ana sudah sangat populer di gereja timur. Nah, di gereja barat atau di Roma sana, penghormatan itu baru mulai pada abad ke-10. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menurut tradisi, Santa Ana lahir di Bethlehem dan menikah dengan Santo Yohakim yang berasal dari Nazaret. Keduanya adalah keturunan bangsa Daud. Tetapi hingga usia tua, pasangan itu tidak memiliki anak. Maka meniru teladan Ibrahim, Yohakim lalu pergi ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Nah, dalam puasa itu, malaikat muncul dan memberitakan bahwa mereka akan memiliki anak perempuan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, maka bagi Ana dan Yohakim sejak dikandung, Maria adalah buah hati dari mereka. Maria adalah buah dari pengharapan yang tekun dan merupakan mukjizat besar dari Allah. Sabda bahagia bagi mereka yang telah melihat dan mendengar, karena banyak nabi dan orang benar tidak bisa melihat dan mendengar apa yang dilihat dan didengar oleh orang-orang zaman Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kedua orang tua Bunda Maria itu adalah orang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dengan sikap kesederhanaan, pengharapan, serta kepercayaan mereka akan kebaikan Allah, pada akhirnya mereka sungguh-sungguh mampu mendengar suara Tuhan dan melihat mukjizatnya dalam peristiwa kelahiran Maria. Layaklah kalau mereka menjadi teladan sejati keluarga Kristen di zaman ini.
Anak-anakku yang terkasih, tidak ada banyak cerita mengenai keluarga Bapak Yoakim. Namun, kesaksian hidup Bunda Maria dan kesanggupannya untuk menjalankan panggilan dan perutusan Allah membuat kita memahami kualitas keluarga Santo Yoakim dan Santa Ana. Membuat kita juga bisa membangun keluarga beriman yang terberkati. Keluarga ini telah menaburkan benih iman di dalam hati Bunda Maria dan memeliharanya dengan tekun, rendah hati, dan setia. Melalui Bunda Maria, keluarga Santo Yoakim dan Santa Ana menyebarkan berkat yang tidak pernah habis untuk ditimba. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, marilah kita akhiri renungan hari ini dengan doa penutup. Bapa Surgawi, pada hari peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana ini, secara khusus kami berdoa untuk semua orang tua agar mereka terbuka bagi rahmat yang Engkau berikan, bagi kehidupan keluarga yang benar di mata Tuhan. Berikanlah kepada kami rahmat untuk mempersiapkan diri kami bagi peranan apapun yang Engkau tentukan bagi kami masing-masing dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, berkah dalam.